Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semua ya. Selamat datang kembali di kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pekan ke-7 kali ini. Ya, kita akan mempelajari topik baru namanya RX Java dan Notification. Ya, jadi dari judulnya aja hari ini kita akan mempelajari dua buah topik, yaitu RX Java sendiri sama nanti ada pengantar notification ya. Ini cuman dasarnya aja. Yang kita pelajari hari ini baru basic ya memang. Nah, untuk projectnya akan menggunakan lanjutan dari project yang kemarin. Jadi semoga teman-teman masih ingat ya project week 4. Jadi kita sudah menyelesaikan ini ya, sudah menyelesaikan apa ini recycler view-nya dengan data yang lebih banyak, kemudian detailnya juga sudah lengkap ya, sudah jadi. Nah, kita akan gunakan ini untuk membuat contoh penerapan dari RX Java dan notification. Ya, contohnya hasil jadinya seperti apa nanti dulu ya. Kita pelajari konsep dari RX Java dan notification-nya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk hari ini saya tidak akan bagi-bagi video ini menjadi beberapa video terpisah. Ya, saya akan langsung aja jadikan satu semua. Ya, untuk bagian pertama kita akan mempelajari yang namanya RX Java dulu. Ya, apa sih ini RX Java dan kenapa kok namanya Java? Ya, sementara kita kan pakai Kotlin ya. Nah, untuk RX Java ini sendiri sebetulnya adalah sebuah topik yang cukup besar, cukup luas. Ya, dia adalah sebuah bagian dari sebuah API programming ya, dari reactivex.io. Ya, saya sudah bukakan di sini. Ya, ada reactivex ini adalah dia mengatakan di sini ini adalah sebuah API untuk programming yang asinkronus dengan konsep aliran data yang observable. Ya, dan platformnya ada banyak ya, bisa Java. Nah, ini Java pakai RX Java, JavaScript juga ada, RxJS, C# RX.NET, Unity ternyata punya juga UniRX dan seterusnya. Nah, untuk Android ada juga nanti RX Android. Ya, nah terus ini mungkin ada istilah-istilah aneh ya, asynchronous programming, terus ada observable stream. Ini apa lagi? Ya. Tapi sebelum ke sana, ya RX Java ini sebetulnya bukan bagian dari Android. Ya, dia adalah third party yang bikin oh ternyata ini sebuah project open source ya, jadi yang membuat cukup banyak ya. Cukup banyak dan mungkin teman-teman sudah bisa lihat di tab saya, ini semuanya ada di GitHub. Jadi memang ini pekerjaan dari banyak orang ya, ReactiveX. Jadi ini bukan bagian dari Android ya, bukan Google yang mengembangkan tapi third party dan ternyata open source. Nah, tadi dikatakan di sana di webnya ini kan API untuk asynchronous programming dengan konsepnya menggunakan aliran data yang observable. Ya, alias bisa dikatakan ini adalah sebuah reactive asynchronous programming paradigm. Ya, paradigma pemrograman reaktif yang asinkronus. Nah, ada dua bagian di sini ya. Ada reactive programming, ada asynchronous programming ya, atau asinkronus saja. Kita lihat yang bagian reaktifnya dulu ya. Reactive programming itu adalah sebuah paradigma pemrograman. Di sini dikatakan dia berorientasi terhadap aliran data dan propagasi terhadap perubahan. Ya, atau bahasa lebih sederhananya adalah reactive programming itu berurusan dengan data dan apa yang terjadi kalau terjadi perubahan pada data tersebut. Ya, nanti kalau mau baca lebih lanjut tentang reactive programming, saya sudah berikan satu sumber di sini. Ya, penjelasannya cukup mudah dipahami. Ya, reactive programming adalah sebuah paradigma desain yang bergantung pada asynchronous programming logic. Nah, tadi kita belum bahas yang asynchronous ya, tapi asynchronous itu intinya sih kurang lebih begini. Ya, program kita itu akan menunggu selama beberapa waktu ya, selagi dia menunggu respons entah dari server atau dari thread yang lain. Ya, jadi itu konsepnya asinkronus. Di sini dicontohkan
pemanggilan API itu adalah asinkronus. Ya, kita sudah mencoba pemrograman asinkronus sebenarnya dengan kalau di native dulu menggunakan volley, ya, bahkan pekan kemarin kayaknya kita juga pakai volley kan ya dengan JSON, ya. Nah, itu pemrogramannya asinkronus karena dia harus menunggu respons dari server dulu baru bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah, reactive programming ini bekerja secara asinkronus, intinya untuk memberitahukan perubahan terhadap data tersebut. Ya, kalau memang terjadi perubahan, ya, data bisa berubah karena apa? Karena terjadi event tertentu, karena pemanggilan fungsi tertentu, atau karena sebuah pesan tertentu. Ya, nah, jadi ini kata kuncinya yang pertama adalah event. Ya, sebetulnya reactive programming ini mencakup event driven programming. Biasanya kita kan yang kita kenal selama ini adalah event driven programming ya. Kalau terjadi event, maka lakukan sesuatu. Nah, reactive programming ini dikembangkan dari sana, terutama karena sekarang ada sistem Internet of Things, IoT, ya. Nah, itu kan ada beberapa event tertentu. Contohnya benda-benda IoT, misalnya apa ya? Katakanlah sebuah sensor kelembapan deh, sensor di rumah ya, sensor kelembapan atau sensor suhu. Ya, misalkan kalau suhu udara saat ini adalah 30 derajat di luar, maka di program nyalakan AC dan suhunya di set misalnya 25 derajat. Nah, begitu suhu di luar itu 30 derajat dan alatnya ini mendeteksi, ya maka kan terjadi event. Ya, event saat suhunya di luar ternyata 30 derajat, maka dia akan men-trigger event tersebut, ya eventnya ke-trigger dan akan menjalankan aksi-aksi tadi ya, nyalakan AC terus suhunya di set 25. Ya, jadi berangkat dari sana sebetulnya, berangkat dari event driven programming karena sekarang kita hidup di dunia yang penuh dengan IoT, maka event driven programming ini diperluas ya. Ini hanya salah satu aspek aja, aspek yang lain bisa reactive programming ini bisa terjadi karena sebuah pemanggilan fungsi tertentu atau ada pesan tertentu ya, misalkan ada sukses, ya pesan error atau pesan kegagalan tertentu. Ya, itu intinya reactive programming dan dia menggunakan konsep yang dikatakan bukan reactive programmingnya ya, tapi sebetulnya si reactive X-nya atau RX Java-nya itu menggunakan konsep observable. Kemarin kayaknya kita sudah mempelajari ini di bagian MVVM, ya. Jadi konsepnya masih sama. Di sini kita masih menggunakan konsep observable sama observer, ya. Tidak perlu khawatir, nanti akan dijelaskan ulang observable sama observer itu apa. Nah, kenapa kita kok perlu repot-repot mempelajari RX Java atau sebenarnya bagian dari ReactiveX ya? Ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna sebetulnya. Ya, jadi sebagai contoh, misalkan beberapa teman-teman mungkin ada yang pakai marketplace ya, entah Tokopedia, entah Shopee, entah Blibli, entah Bukalapak atau seterusnya. Ya, kan kadang-kadang ada flash sale tuh ya, ada flash sale. Nah, bisa dianggap bahwa servernya marketplace itu, ya Tokopedia dan kawan-kawan itu adalah observable, ya. Sementara aplikasi kita yang ada di HP Android masing-masing, ya entah seluruh aplikasinya atau sebagian kecil ya modul dari aplikasi tersebut, entah fragmen atau activity atau background task, ya. Bagian itu adalah observer. Ya, jadi akan ada banyak observer ya, semua pengguna Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu ngobserv ke servernya ya, ke bagian observable. Ya, misalkan flash sale-nya dimulai jam waktu di komputer saya saat ini 13.52 WIB ya. Misalkan flash sale-nya dimulai pukul 14.00 WIB. Ya, persis waktu pukul 14.00 WIB, maka si server atau observable-nya ini akan mengirimkan data ya, broadcast ya, boleh dibilang broadcast ke semua observer ya atau semua subscriber ya, istilahnya kurang lebih sama.
bahwa oke, flash sale-nya dibuka. Ya, barang-barang yang di flash sale adalah A, B, C, D, E. Ya, maka semua HP Android ya yang menginstal aplikasi marketplace tersebut akan menerima data yang sama, yaitu flash sale-nya pukul 14.00 WIB sudah dibuka dengan barang yang dijual adalah A, B, C, D, E dan harganya masing-masing A, B, C, D, E juga. Nah, itu contoh penerapan reactive programming. Ya, contoh lain misalkan ketersediaan stoknya, flash sale ini biasanya kan rebutan kan ya, stoknya terbatas. Ya, misalkan kalau ada yang membeli sesuatu dan ternyata stoknya habis ya. Nah, maka si ini kan akan terjadi sebuah event dulu. Ya, akan terjadi sebuah event dari observer dia mau sudah masukkan ke keranjang ya, sudah memasukkan ke keranjang terus mau ke pembayaran, maka kan ada event yang ke-trigger di bagian observernya oke dia mau bayar, tapi dia ngasih tahu dulu ke observable. Ya, kemudian si observable ini sebetulnya dia akan melihat stok dari barang tersebut. Ya, begitu ada perubahan sebetulnya sudah otomatis di-broadcast ke semua observer. Nah, begitu observernya menerima bahwa stok barang ini habis sih, sudah nol. Ya, maka aplikasi Android-nya itu bisa mencegah pembelian. Ya, jadi waktu ngeklik bayar dia dapat informasi dari server ya karena sudah barangnya laku banget sehingga stoknya habis, ya maka mungkin akan ada notifikasi, aduh mohon maaf nih barangnya sudah habis duluan, mungkin kamu tertarik yang lain? Nah, itu contohnya penggunaan reactive programming. Ya, kalau nggak pakai reactive programming, horor sekali, ya terutama karena ada sisi asinkronosnya, karena kita harus kontak ke server nunggu respons dan seterusnya. Ya, jadi reactive programming ini mempermudah kita untuk membuat user experience yang lebih baik bagi semua orang. Ya, khususnya bagi pengguna aplikasi kita. Ya, itu contohnya reactive programming. Ini mungkin memang lebih terasa untuk aplikasi yang skalanya besar, tapi tidak masalah. Kita coba skala kecil dulu ya. Nanti ada tutorialnya untuk bisa lebih memahami penggunaan reactive programming, khususnya menggunakan library-nya RX Java. Oke, jadi komponennya dari RX Java itu ada 3 buah di sini. Ya, observable sama observer ya, ini bukan obsers. Ini mirip dengan konsepnya MVVM kemarin ya, semoga masih ingat. Ya, observable itu adalah sebuah objek yang akan mentransmisikan data entah secara periodik atau mungkin hanya sekali aja selama masa hidupnya. Ya, tergantung dari konfigurasinya. Dan bisa jadi kalau misalkan terjadi perubahan ya ada trigger entah karena event, entah karena pemanggilan fungsi tertentu atau karena pesan tertentu, maka dia otomatis emit data tersebut ke siapa? Ke semua observer. Ya, atau ada yang mengatakan ini subscriber sama aja. Ya, observer itu adalah yang akan menerima semua data yang diberikan dari observable. Nah, cuman ini kapan tahunya bahwa dia harus menerima data. Nah, oleh karena itu kita butuh bantuan pihak ketiga, ya objek ketiga namanya scheduler. Ya, observer ini akan memberitahu observable dan observernya mereka harus jalan di thread yang mana. Ya, karena mau tidak mau mereka kan harus jalan terus menunggu pesan ya, menunggu si observernya harus menunggu observable-nya mengirimkan pesan. Dan observable-nya tidak mengirimkan pesannya terus-menerus, ya tidak mengirimkan data terus-menerus, tapi dia harus menunggu sebuah event tertentu, ya trigger tertentu. Nah, kalau dijalankan di main thread kan namanya asinkronos ya. Kalau kita menggunakan konsep sinkronos berarti main thread kita kan hang karena harus menunggu respon dulu. Nah, makanya kita gunakan konsep asinkronos supaya main thread-nya bisa jalan, observable dan observernya juga jalan sendiri-sendiri. Nanti kalau ada sesuatu mungkin perlu ngupdate ke UI, maka bisa ngasih tahu ke thread-nya UI.
ada perubahan data nih perlu diupdate, nah bisa jalan. Ya, jadi ini 3 objek yang atau 3 komponen yang berperan dalam RX Java. Kemudian untuk menginstal RX Java di aplikasi Android atau di program kita ya, di project Android Studio, kita butuh 3 dependensi. Ya, RX Java-nya sendiri, ya ini core-nya, ya implementation dari I/O ReactiveX RX Java 3 ini nanti dikopas saja sih, ya, dikopas saja, atau bisa lihat dari alamatnya ini ya, GitHub ReactiveX RX Java. Nanti saya kasih linknya di description ya. Sekalian juga untuk ngecek data, bukan data, versi terbaru. Ya, jadi kalau mau cek versi terbarunya dulu di sini, nah ini dia, implementation I/O ReactiveX bla bla bla, terus version numbernya disuruh ganti 313. Oke, ini saya copy, ya. Kemudian silakan dibuka project yang terakhir ya dari pekan ke-6 ya. Ya, saya sudah buka projectnya ADV Big 4. Kemudian misalnya tetap seperti biasa ya di build Gradle yang modul. Lalu saya akan tambahkan di bawahnya Picasso ini. Ya, nomor versinya tadi disuruh ganti 313. 313. Kemudian kita tambahkan RX Android-nya. Ya, ini adalah extension-nya dari RX Java. Dia menyediakan scheduler ya untuk menjalankan code pada main thread. Oke, alamatnya di sini. ReactiveX RX Android versi terbarunya. Oh, di sini bisa dilihat juga ternyata 3.0.0. Oke, mari dicari implementation. Nah, ini ya, implementation yang untuk RX Android 3.0.0. Letakkan di bawahnya RX Java. Yang terakhir adalah RX Kotlin. Ya, ini meningkatkan atau ditambahkan ya ke RX Java supaya si API-nya RX Java ini bisa bekerja dengan Kotlin ya dengan tambahan extension. Oke, untuk RX Kotlin ada di sini versi terbarunya 3.0.1 ya sudah cukup stabil. Ini sudah hampir 1,5 tahun lebih ya. Ya kira-kira 1,5 tahun tidak diupdate. Berarti ini kurang lebih sudah stabil. Implementation-nya pakai kurung sih, tapi tidak masalah. Ya. Nomor versinya yang terbaru adalah 3.0.1. Ya, ini kalau mau kurungnya bisa dihapus. Terus exe-nya suruh ganti manual ya. Gak apa-apa, 3.0.1. Oke, kalau sudah, jangan lupa sync now. Ya, seperti biasa, kalau menginstal dependencies, menginstal library baru, pertama kali connect ke internet dulu. Ya, kalau sudah connect ke internet, harusnya dia akan nyari cache di komputer ya, di komputer, sehingga harusnya build-nya, processing now-nya, Gradle-nya akan cepat selesai. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah selesai. Oke, kalau sudah install tiga-tiganya, maka kita bisa lihat contoh sederhana dulu. Ya, pertama-tama kita harus membuat sebuah observable ya dengan menggunakan kelas ya observable.just. Lalu belakangnya ini adalah data yang mau di-emit, yang mau dipancarkan. Ya, dalam hal ini kita akan memancarkan 3 string aja ya. Stream of data, terus hello sama world. Nah, kalau sudah dicoba, sudah diinstal, kita bisa coba. Kita akan gunakan main activity. Ya, ini kosong dari kemarin, bisa dipakai sementara. Oke, jadi pertama buatlah observable dulu. Observable
observable. Nah, ini hati-hati, observable-nya ada banyak. Ya, silakan gunakan observable. Ya, observable T dari I/O Reactive X RX Java 3 Core. Ya, observable aja, tidak perlu yang observables. Ya, observable aja. Observable. Ya, sekali lagi gunakan yang dari package io.reactivex. Kemudian ini tinggal dipanggil just. Ya, lalu berikan stringnya atau datanya yang mau dikirim apa aja. Ya, di sini a stream of data, hello sama world. Oke. Stream of data, kemudian saya kasih hello. Yang keduanya mungkin saya ganti RX Java ya, misalkan. Nah, observable-nya selesai. Ya, hal berikutnya kita membuat observer. Nah, ini agak panjang sih ya. Ini caranya dari Java sih. Kalau Java kita harus bikin anonymous class ya, anonymous inner class dari observer string. Lalu kita harus override 4 buah function, on subscribe, on next, on error, sama on complete. Nah, sebelum ngetikkan ini kita lihat dulu itu metodenya apa aja sih ya. On next itu akan dipanggil kalau ada data baru yang dipancarkan oleh observer. Ya, bukan observer, harusnya oleh observable. Ya, yang memancarkan data itu kan observable. Ya, ini kayaknya keliru, saya ganti sebentar ya. Jadi yang memancarkan data ya dari konsepnya, yang memancarkan data itu adalah observable. Ya, jadi di sini seharusnya bukan oleh observer tapi oleh observable. Nah, objeknya yang dikirimkan oleh observable-nya itu bisa kita temukan di argumennya. Ya, dalam hal ini T, bentuknya string karena observernya sendiri adalah string. Ya, sementara itu on error sesuai namanya sih, kalau misalkan terjadi error dari observable-nya, ya kita akan dapat function ini jalan. Sementara kalau on complete itu artinya observable-nya itu sudah selesai memancarkan semua data yang dia kirimkan. Ya, maka on complete-nya akan jalan di bagian observer. Nah, kita akan bikin observable-nya, observer ya. File observer sama dengan objek, ya, karena ini adalah anonymous class, yang jenisnya adalah jenisnya observer. Observer. Sekali lagi, impornya dari IO Reactive X ya. Server, jenisnya biarkan string. Nah, ini akan error karena kita harus implement semua function-nya. Ya, jadi implement member saja. Ini di override semua. Ya, on subscribe, on next, on error, dan on complete. Ya, dan tergantung versi dari RX Java-nya, teman-teman bisa lihat di sini semua parameter atau semua argumennya sekarang adalah yang versi non-nullable. Ya, di sini di slide tulisannya T itu string nullable, D disposable nullable, E throwable nullable. Ya, tapi sekarang enggak. Ya, jadi kita enggak perlu null checking. Nah, untuk ilustrasi pertama, kita pakai logd semua aja ya. Jadi, untuk on subscribe, itu saya pakai logd. Tag-nya bebas, saya pakai RX Java aja, biar gampang. Kemudian, pesannya misalkan bikin subscribe. Bikin subscribe. Ya, sementara itu di on next, saya bikin gini, RX Java tag-nya tetap pesannya T.
Nah, di sini error berarti saya akan pakai log E supaya saya tahu ada error, rx error tag-nya. Terus ini e.message di toString ya, karena log ini parameter keduanya mintanya string. Sementara itu untuk log complete pakai log D aja juga. Kalau mau boleh log I, ya I untuk info. Ya misalkan saya pakai I ya. Log I, rx Java lagi, lalu terakhirnya cuman complete. Nah, gini aja. Ya, jadi sementara ini hanya log D saja untuk mengilustrasikan kapan sebuah function ini dipanggil. Ya, on subscribe ya ketika dia subscribe. Ya, kalau on next kalau ada data baru, on error kalau ada error, dan on complete kalau sudah selesai. Nah, terakhir kita butuh scheduler. Ya, jadi kebanyakan aktivitas yang akan menangani tugas-tugas yang asinkronos itu adalah kebanyakan untuk mengamati output dari tugas tersebut. Dan dilakukan di main thread karena kita mau memperbarui user interface, misalkan. Ya, jadi ini aktivitas yang paling umum ya dalam menangani tugas-tugas yang asinkronos. Itu diamatin hasil tugasnya, diamatinya di mana? Di main thread, karena kita mau ngupdate setelah itu ke user interface. Ya, misalkan hasil dari apa ya, misalkan nunggu hasil dari server ya, terus diolah, hasilnya ditampilkan di user interface, harga barangnya berapa misalnya. Nah, caranya gampang ya, tinggal panggil objeknya observable lagi. Kita subscribe dulu ke scheduler IO ya, terus observe-nya di mana? Di main thread-nya Android scheduler, dan terakhir si observer-nya kita subscribe ke observable tersebut. Ya, jadi setelah kita membuat observable dan observer, sekarang waktunya menghubungkan mereka dengan scheduler. Observable dot subscribe dulu ya, subscribe on. Schedulernya ambil saja dari scheduler dari tetap punyanya ReactiveX dot scheduler, sorry, pakai yang pakai S ya, schedulers.io. Kemudian chainkan lagi dengan observe on, ya, observe di mana? Android scheduler dot main thread, dan terakhir kita hubungkan mereka ya, subscribe yang harus di subscribe, yang mau subscribe siapa, yaitu observer. Ya, jadi ini langkah terakhir ya, ini untuk membuat si schedulernya. Kita subscribe ke I.O. dari scheduler, terus observe-nya di main thread-nya Android, dan terakhir si observer kita subscribe-kan ke observable. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya, subscribe on itu kita mendefinisikan pada thread mana si observable-nya itu jalan. Ya, scheduler.io itu mengindikasikan bahwa kita mau jalankan di thread-nya I.O. Ya, bisa diisi dengan yang lain. Kalau scheduler.newThread, maka dia akan memunculkan atau membuatkan thread baru untuk menjalankan si observable-nya. Nah, kalau observe on itu si observer-nya jalan di thread mana. Ya, dalam hal ini kita jalankan aja di dalam main thread-nya si Android. Ya. Nah, ini bisa dites. Jadi silakan jalankan si emulatornya, ya, kemudian dites sambil dibuka logcat-nya. Ya, emulatornya tidak penting sih untuk saat ini, tidak ada hasil apapun nanti. Ya, jadi emulatornya kayaknya saya sembunyikan lagi. Kita fokus ke logcat, ya, karena ini semua tadi pakai logd. Nanti hasilnya muncul di sini. Dan saya filter aja langsung terhadap Rx.
Ya, cukup banyak yang keluar. Bukan yang ini ya, ini bekasnya project yang sudah jadi. Ya, bukan yang ini. Gradle saya masih build, jadi hasilnya bukan yang ini ya. Ya, ditunggu aja. Ini harusnya package-nya namanya ADV Week 4. Sementara ini loketnya masih NMP Week 4. Oh, sudah selesai dan emulatornya kebuka, tidak apa-apa lah. Nah, ini dia. Ya, jadi urutannya di loket keluarnya adalah bikin subscribe dulu, unsubscribe-nya jalan. Ya, terus observable-nya streamkan 3 data, dalam hal ini string ya, stream of data, terus hello, sama RX Java. Maka keluarnya 3 string tersebut. Dan terakhir, karena stringnya sudah habis ya, data yang dipancarkan oleh si observable-nya sudah habis, maka onComplete dijalankan, makanya kita dapat complete terakhir. Nah, itulah kurang lebih cara kerjanya atau langkah-langkahnya dalam membuat observable, observer, sama scheduler. Nah, dengan bantuan RX Kotlin, sebetulnya observable-nya bisa kita sederhanakan kayak gini. Ya, tadi observable.just, ya, observable.just bla bla bla, kemudian subscribe-nya itu bisa kita gabung. Ya, jadi ini sekaligus menciptakan observer yang akan subscribe dengan message-nya 3 buah ini. Ya, event-nya ya lebih tepatnya ya. On next, on error, sama on complete. Ya, jadi kita coba bikinkan observable yang baru. Observable. Terus .just-nya kayaknya saya sambung ke sana aja. .just another stream of data. Hello again. Kali ini saya coba pakai RX Kotlin aja deh. Ya, RX Kotlin, kemudian langsung di-chain dengan subscribe. Ya, subscribe yang punya 3 pesan atau 3 event sebetulnya. Yang pertama adalah si next-nya dulu. Jadi ini logd. Saya ganti RX Kotlin ya sekarang. RX Kotlin, next-nya adalah it. Kemudian ada satu lagi log E, kali ini untuk errornya. Saya tetap pakai RX error aja. it.message.toString. Dan terakhir, ini adalah untuk onComplete log. Saya pakai I, ya, tapi pakai logd juga tidak masalah. RX Kotlin juga. Saya ganti finish, ya biar kelihatan bedanya dengan yang atas. Yang atasnya komplit. Oke, kita coba ini dulu sebelum lanjut ya. Jadi 3 proses yang tadinya cukup panjang ini ya, bikin observable, bikin observer, dan bikin scheduler, itu bisa disingkat dengan satu proses ini. Ya, ini sekaligus membuatkan observer dan si schedulernya. Ya, walaupun kita kehilangan yang bagian unsubscribe, tapi tidak masalah deh. Ya, dan kalau teman-teman lihat di sini, ini hasilnya concurrent, ya karena dia asinkronus. Habis RX Java, ternyata dia melompat ke bawah duluan. Ya, saya dapat RX Kotlin duluan. Ya, another stream of data, hello again, terus RX Kotlin, dan diakhiri dengan finish. Baru si observernya, si observable yang pertama tadi jalan. Ya, stream of data, hello, RX Java, terus complete. Ya, karena ini asinkronus, hasil dari lognya, log DI, dan semoga tidak ada log E ya, tidak ada yang E, mungkin bisa beda dengan hasil di tempatnya teman-teman.
Ya, tapi urutannya untuk satu paket ini mestinya tetap sama. Ya, jadi datanya akan terembed secara urut, ya, kemudian diakhiri dengan on complete-nya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada proses yang lebih panjang, ini hasilnya bisa tidak urut. Oke? Nah, observable bisa di-delay dengan konsep yang mirip dengan timer. Ya, jadi bisa di-delay menggunakan timer, terus di-subscribe, tetap ya sama ya, subscribe-nya di scheduler I/O, terus observe-nya di main thread, terus ini langsung subscribe dengan log di pesan yang lain. Ya, ini di delay 5 detik. Kita coba. Ya, jadi ada observable ketiga, observable pakai O besar. Observable yang ketiga itu adalah di timer dulu 5 dengan time unitnya adalah second. Terus subscribe on dari schedulers.io. Kemudian observe on-nya adalah Android schedulers, Android schedulers.mainthread, dan terakhir saya langsung subscribe, tapi kali ini hanya on next saja biar cepat. Ya, subscribe log D delay. Ya, lalu di sini I am delayed by 5 seconds. Ya, jadi kita bisa menunda emit datanya dengan menggunakan method atau function timer dari observable. Ya, mari kita coba. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata belum keluar observable saya. Oh, sorry, karena itu delay, ya, makanya tidak keluar di sana. Ya, jadi, oke, saya kayaknya harus ngulang ini karena saya salah memfilter, ya. Saya ulang sebentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lebih cepat, ya. Saya terlambat ngitungnya. Nah, jadi kalau diperlukan, observable bisa mendelay emit datanya dengan menggunakan ini ya, method namanya timer. Nah, itu tadi konsep dari RX Java. Konsep kedua yang akan kita pelajari adalah notification. Ya, sehari-hari teman-teman yang pakai smartphone-nya Android pasti tidak asing dengan notifikasi ini ya, yang biasanya muncul di bagian atas. Nah, notifikasi ini kalau dalam bentuk yang paling sederhana dan bentuk yang kompak ya, alias ini disebut collapse form, ya bentuk yang collapse ya, itu biasanya menampilkan icon, menampilkan judul, dan kemudian menampilkan teks sebagian ya, ada title-nya optional dan ada teksnya sendiri. Ya, teksnya biasanya cuma satu baris, kalau tidak cukup ya titik-titik-titik di sampingnya. Nah, ini bentuk minimal dari notifikasi. Tapi notifikasi ini bisa di-custom banget ya. Mungkin sebagai contoh teman-teman yang pakai Bukalapak mungkin kadang-kadang melihat notifikasinya ya kadang kalau emoji sih memang bisa ditambahkan ya. Tapi kadang-kadang dia bisa membuat teksnya itu berwarna. Ya, ada warna merah, ada warna biru, bahkan di garis bawah dan seterusnya. Ya, jadi notifikasi itu bisa di-custom. Ya, bahkan untuk beberapa notifikasi yang bisa ditambahkan foto, ya, misalkan notifikasinya dari Google Photos, ya. Ingat kembali kenangan Anda hari ini, terus dikasih satu cuplikan foto. Nah, untuk bisa membuat notification, kita membutuhkan bantuan builder,
ya dari kelas namanya notification compat. Ya, compat ini singkatan dari compatibility. Ya, karena Android ini kan ada banyak sekali ya, mulai dari Android 2 pun bahkan mereka sudah punya notifikasi. Ya, sehingga notifikasi ini perlu dibangun dengan bantuan kompatibilitas. Nah, si buildernya ini bertanggung jawab untuk membuat notifikasi yang terdiri dari icon, nanti pakai function set small icon, ya, kemudian butuh judul, set content title, text dengan set content text, dan nanti ada juga prioritas. Ya, prioritas ini akan menentukan seberapa intrusif sebuah notifikasi. Ya, jadi notifikasi itu bisa dibuat intrusif dengan notifikasi prioritas tertinggi, semoga saya tidak salah. Ya, kalau prioritasnya tertinggi itu nanti muncul pop-up-nya dan muncul bunyi. Ya, kalau default itu nanti hanya bunyi saja tapi tidak muncul pop-up-nya. Ya, sementara itu kalau prioritasnya paling rendah, maka dia tidak akan muncul pop-up-nya dan tidak ada bunyi apapun. Nah, itu bisa diatur ya dengan set priority. Nah, jadi contohnya seperti ini. var builder sama dengan notification compat.builder. Ini apa? Nanti khusus Android 8 ke atas itu butuh channel ID. Ya, jadi ada konsep notification channel yang diperkenalkan mulai Android 8. Tapi kalau function ini dijalankan di Android 8 ke bawah, maka channelnya itu diabaikan. Ya, terus tinggal di chain aja, set small icon, set content title, set content text, sama set priority. Seperti ini. Nah, lalu untuk memunculkan notification manager-nya, ya kita butuh bantuan function notify ya dari kelas notification manager compat dengan kita harus memberikan sebuah ID yang unik. Ya. Dan parameter kedua itu adalah hasil build-nya dari builder tadi. Ya, unique ID ini kenapa dia meminta unique ID? Karena kadang-kadang kalau sebuah notifikasi itu user bisa berinteraksi dengan notifikasi tersebut. Ya, biasanya kalau notifikasinya di tap atau diklik, maka aplikasi kita akan terbuka secara otomatis ya dan bisa juga lompat ke activity atau fragmen tertentu yang sesuai. Nah, itu sebabnya butuh ID. Ya, supaya si Android-nya ini bisa tahu, oh ini ID notifikasi ini berasal dari aplikasi X, gitu misalnya. Nah, mulai Android 8 alias API level 26, semua notification itu harus punya channel. Ya, untuk setiap channel kita bisa mengatur perilakunya secara visual dan perilaku audionya seperti apa. Jadi bisa assign banyak apa namanya ringtone lah ya kurang lebihnya. Dulu sebutannya sih ringtone. Kalau sekarang sebutannya adalah suara notifikasi. Ya, yang bisa kita apply untuk setiap notifikasi dalam channel tersebut. Ya, jadi sebuah aplikasi itu bisa punya banyak channel ya dan bisa memiliki suara masing-masing. Ya, ini karena di emulator saya tidak terlalu berharap ada banyak channel sih. Jadi contohnya misalkan ada Gmail, kemudian kalau dilihat infonya, ini kan ada notifications, ya, kemudian channelnya itu, ini Android 11, saya tidak familiar dengan Android 11, harusnya munculnya sekitar sini. Ya, untuk notifikasinya ada channel-channelnya sendiri, nanti bisa diatur bunyinya bagaimana, kemudian apa namanya, secara visual ya apakah itu muncul semua atau hanya notif aja di layar ya, ada pop-up-nya atau enggak dan seterusnya. Oh oke, ini ternyata bisa di tab ya. Ya ini ternyata, ini bisa di tab untuk setiap channel.
Nah, ini bisa diatur default atau diatur silent. Tidak ada suara, tidak ada vibrasi, dan tidak muncul kotaknya. Kalau default ini mungkin bisa bersuara dan getar ya. Nah, pop-up-nya pun bisa diatur, mau di pop-up apa enggak. Ya, terus kita bisa ngatur, mau ada vibrasi, ada getarannya enggak. Terus notification dot itu kayaknya di sebelah atas. Dan kita bisa ada setting baru ya, ini kayaknya khusus Android 11 ini. 11 atau punya saya Android 11 atau 12, saya lupa sudah. Ya, kalau ada mode do not disturb, kadang kita bisa override sebuah channel tertentu ya supaya dia bisa tetap muncul. Ya, untuk hal-hal yang sangat penting sekalipun HP kita dalam mode jangan diganggu, do not disturb. Nah, itu yang namanya channel notifikasi. Ya. Ini diperkenalkan mulai Android 8, ya alias Oreo. Nah, langsung aja ke bagian tutorial ya. Tadi kita belum nyoba bagian notification-nya, tapi langsung aja di tutorial. Jadi, tujuan tutorial ini adalah untuk membuat notifikasi yang akan muncul setelah 5 detik. Ya, contohnya saya kasih aja, kebetulan sudah jadi ya di ANMP Week 5 ini. Jadi di sini akan ada tombol create notification, ini salah ketik ya, kurang T. Create notification, kalau saya klik dalam 5 detik kemudian akan muncul notifikasi ya. Saya klik 1 2 3 4 5. Nah, itu ya, semoga suara notifnya kerekam. Lalu di sini akan muncul ANMP Week 4, kemudian ada nama usernya, ada ikonnya, terus ada teksnya. Teksnya dalam hal ini adalah notification for Noni. Kalau saya ganti orang, misalkan ganti si Rich ini, terus create notification juga, ya 5 detik kemudian akan muncul notifikasi. Nah, ini dia, ikonnya muncul ya, ikonnya person, kemudian kalau saya lihat, title-nya Rich, terus ada notification for Rich. Nah, ini yang akan kita capai dalam tutorial kali ini. Ya, dan kita akan menggunakan bantuan RX Java, kok Java? Ya, RX Java Timer yang tadi. Nah, notifikasi ini bukan memiliki ya, membutuhkan objek konteks, ya, sehingga kita perlu membuat function dalam main activity yang punya konteksnya, ya, dan main activity ini kebetulan adalah bagian dari MVVM. Ya, kemarin ada di view. Ya, dan konteks itu dimiliki oleh main activity. Ya, cuman function ini perlu kita panggil nanti di tempat lain ya, entah di fragmen terutama. Nah, oleh karena itu, supaya functionnya ini bisa dipanggil oleh fragmen atau activity yang lain, maka kita akan letakkan functionnya itu di dalam sebuah companion object. Ya, jadi kita akan bikin companion object-nya dulu. Ya, kalau bikin initnya dulu, si instance-nya akan error. Jadi, saya akan bikin si companion object-nya dulu. Ya, companion object. Private file, var aja. Var instance titik 2, jenisnya adalah dirinya sendiri, main activity, tapi nullable. Ya, seperti ini. Kemudian, saya kasih block init. Block init ini mirip kayak konstruktor ya. Initnya adalah instance sama dengan this. Ya, dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalamnya companion object kita bikinkan function-nya. Ya, show notification, kita butuh title, content, sama icon aja.
Ya, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat channel ID. Ya, channel ID ini adalah sebuah string yang harus unik yang digunakan sebagai identifier untuk notifikasinya dari aplikasi kita. Ya, caranya bikin unik gimana? Ya, bikin aja pakai package name. Ya, terus disambung juga dengan nama aplikasi kita. Ya, mari kita bikin dulu functionnya. Sorry, bukan di init, tapi di component object. Public, sorry, tidak butuh public ya, di Kotlin-nya defaultnya public. Fun show notification dengan parameternya title, content, dan icon. Title string, content string, dan icon integer. Dalamnya kita bikin channel ID dulu. Channel ID sama dengan stringnya didapat dari instance null dot package name. Ya, terus disambung dengan instance get string null dot ya, null dot get string dari r.string dot appname. Ya, appname ini akan mengandung nama aplikasi kita. Oke, emulatornya saya tutup dulu ya sebentar. Gini. Nah, setelah channel ID dibuat, waktunya kita membangun si notification-nya ya dengan notification compat.builder. Ini disimpan dulu aja karena nanti akan dipakai lagi di notification manager ya. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman perhatikan instance-nya di sini dikasih non-null assertion operator ya, alias ini yakin bahwa si instance itu tidak null. Ya, cuman saya sebisa mungkin menghindari operator ini, jadi saya akan ubah sedikit bentuknya ini. Ya, karena saya tahu bahwa yang null itu adalah di instance, ya, maka saya akan chain dulu si instance-nya. Ya, jadi di luar ini si instance akan saya chain dengan let. Nah, baru dalamnya saya bikin si ini ya, si apa namanya, si notification builder-nya. File notification builder sama dengan notification compat. Nah, itu dia ada notification compat dot. Sorry, ini kok ada C di belakang apa ya? Builder dalam kurungnya ya it dot application context. Kemudian dia minta channel ID. Ya, channel ID. Lalu berhubung kita harus melakukan set macam-macam ya, set small icon dan seterusnya, chain aja dengan apply. Ya, jadi chain dengan apply. Lalu panggil set-setnya, set small icon, terus content title, content text, set style, priority, sama auto cancel. Set small icon dari icon, terus set content title dulu ya, title dari title, terus set content text, isinya teks, lalu set style, sorry bukan teks sih itu, konten ternyata, konten, set stylenya adalah big text style, notification compat dot big text style, lalu priority bisa pakai sama dengan ya, atau pakai set priority kalau mau standar semua ya. Priority sama dengan kita pakai default aja. Notification compat dot
priority-nya adalah default. Ya, dia tidak memunculkan pop-up nanti. Tapi suaranya akan tetap jalan. Dan terakhir ada set auto cancel. Dibikin true. Ya, auto cancel ini maksudnya apa? Sorry, tadi sudah keluar. Ya, kalau notifikasinya ini diklik di panel notifikasi tadi, maka dia otomatis di cancel. Ya, itu maksudnya. Nah, kalau sudah kita bikin notification manager, ya, notification manager compat.from. Nah, ini minta application context, dan ini kayaknya kedobelan application context-nya, sekali aja cukup. Ya. Setelahnya apply, saya bikin file notification manager sama dengan notification manager compat.from. Saya punya dari application context. Nah, setelah itu baru dipanggil notify. Ya, notification manager.notify. ID-nya sekarang ngawur dulu, mungkin 1001. Kalau mau bisa bikin companion object. Ya, saya tidak akan bikin ID konstanta tertentu ya, saya akan hardcode dulu 1001. Dan untuk si notification-nya itu berasal dari notification builder.build. Nah, ini caranya untuk membuat notifikasi. Ya, belum bisa kita tes. Ya, kenapa? Karena kita diwajibkan untuk membuat notification channel. Ya, ingat mulai Android 8 itu kita diwajibkan menggunakan notification channel. Ya, walaupun kalau aplikasi kita nanti diinstal di Android 8 ke bawah, ini akan diabaikan. Ya, jadi kita pakai bantuan util aja, util.kt. Ya, terus saya bikin di bawah sini fun create notification channel dengan parameternya adalah konteks, tingkat kepentingannya, importance, show badge, sama name dan description. Oke, konteks. Jenisnya adalah konteks. Kemudian apa tadi? Importance. Ya, tingkat kepentingannya itu integer aja. Lalu show badge. Show, bukan short. Show badge. Boolean. Kemudian nama dan description dua-duanya string. Name, string, description, bukan itu, tapi string ya. Nah, di dalamnya ngapain? Ya, kita cek terlebih dahulu kalau versi Android-nya si pengguna nanti itu kalau lebih dari Android 8, ya alias Android Oreo, baru kita bikin. Ya, kalau enggak usah. Nah, maka kita cek dulu dengan if, ya, if build version SDK, kita pakai integer aja, lebih besar atau sama dengan build version code-nya CO, Android Oreo, maka baru build. Ya. Jadi kita cegah dulu menggunakan if. If-nya adalah build version SDK integer lebih besar dari build version codes.o, maka kita build. Ya, cara build-nya gimana? Kita deskripsikan dulu channel ID dengan string yang sama persis dengan yang tadi ya. Package name, terus pakai si name. Lalu channelnya kita bikin dengan function ini. Ya, bukan function ya, ini sebetulnya konstruktor.
Notification channel, kita harus ngasih channel ID-nya, terus nama sama importance-nya berapa. Terus deskripsinya apa, dan show badge-nya apa. Ya, nanti kita lihat show badge ini sebetulnya apa. Terus kita bikin notification manager dengan cara seperti ini. Kemudian kita bikin notification channel-nya. Oke, kita buat satu persatu. File channel ID sama dengan ini datangnya dari konteks package name, terus strip $name. Kemudian kita bikin channelnya sendiri, notification channel, parameternya minta 3, ID-nya, channel ID, name-nya adalah dari name, importance-nya dari importance. Ya, setelah itu kita kasih deskripsi sama set show badge. Saya change dengan apply saja biar cepat. Description sama dengan description, dan set show badge. Ya, kita lihat ini function apa sih sebetulnya. Oke, tooltip saya tidak keluar. Ya, dan selain itu saya punya error description sama dengan description. Ya, dia bingung ini yang mana. Ya, jadi kalau di change sama apply, yang depan ini harus didahului dengan this. Ya, jadi deskripsinya si channel itu kita set sesuai dengan si parameter description ini. Ya, terus set show badge, ya tooltipnya tidak keluar. Oke lah, nanti dicoba cari sendiri ya show badge ini apa. Kemudian kita bikin notification manager-nya lagi. Di luarnya apply, file notification manager sama dengan context get system service. Nah, ini stringnya adalah notification manager kelas Java. Notification manager (2) kelas Java, dan terakhir notification manager kita panggil create notification channel dengan channel yang sudah kita buat tadi. Nah, inilah caranya bikin notification channel. Ya, metodenya atau fungsinya tinggal dipanggil di main activity. Ya, create notification channel dan bla 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 isinya ini ya. Mungkin ada yang nanya, Pak, kalau dibikin di main activity bisa enggak sih sebetulnya? Bisa ya, sebetulnya enggak ada yang melarang. Ya, tapi kalau kita butuh bikin channel lagi, ya kan enak jadinya sudah ada metodenya, ya daripada repot-repot kopas nanti. Jadi di sini tinggal panggil aja create notification channel. Ya, konteksnya dari application context seharusnya, atau this saja bisa. This importance-nya adalah dari notification manager compat. Manager compat dot importance-nya kita pakai default aja. Ya, default ya. Terus show badge-nya ternyata false. Name-nya kita ambil dari nama aplikasi kita, get string r.string.appname. Dan terakhir deskripsinya ini bebas. Ya, misalkan di sini ditulis app notification channel gitu aja. Bukan notification ya, notification channel. Oke, notification channel-nya sudah dibuat. Ya, sebetulnya nanti waktu kita menjalankan aplikasinya,
Ya, sekarang waktunya kita panggil si notification-nya. Ya, kita akan tambahkan sebuah tombol di fragment student detail. Ya, seperti ini. Jadi bukakan layout-nya, fragment student detail. Lalu tambahkan sebuah tombol. Nah, ini dia. Constraint seperti biasa. Saya kasih margin 8. Ya, terus teksnya create notification. Kita beri ID-nya button notif gitu aja lah, biar pendek ya. Lalu stylenya diganti dengan text button. Ya, text button. Tapi yang mana? Text button. Text button punyanya material components. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan listener-nya. Ya, listener-nya ditambahkan di dalamnya student. Ini student yang pakai T ya seharusnya. Student LD dot observe yang kemarin. Oke, sebentar. Mau saya ngambek lagi. Saya aktifkan dulu ya. Oke, observe itu ada di model. Berarti bukanlah detail view model. Ya, dan sayangnya saya belum mengerjakan yang fetch, jadi sepertinya saya perlu mengerjakan bagian fetch-nya dulu. Ya, bagian fetch-nya harusnya mirip-mirip seperti ini sih. Ya, fetch-nya itu dapat dari student PHP yang ID-nya tertentu. Ya, saya akan ngopi dulu dari project saya yang sudah jadi ya. Tapi sebelum ke sana, saya harus buka navigasi ini dulu karena saya perlu nambahkan argumen. Student ID deh. Yang jenisnya saya bikin string. Kemudian saya akan buka project saya yang sudah jadi. Ya, di bagian student detail fragment, alias detail view model. Ya, ini semestinya kan PR ya untuk teman-teman Ubaya sekalian dan ya untuk semua sebetulnya. Semoga sudah dikerjakan. Ya, sambil sambil membuatkan kodenya saya akan jelaskan sekilas ya, secara sekilas saja. Jadi cara jawabnya kan tetap pakai Q. Oh, saya perlu ngopi ini juga. Ya, cara ngerjakannya tetap pakai volley, bukan ya, tetap pakai volley yang butuh Q. Kemudian get application-nya kok error ini. Get application. Oke, sebentar. Get application-nya dari mana ya? Navigation main saya tadi sudah nambahin student ID di sini. Sudah. Kemudian di view modelnya seharusnya tidak ada perubahan apa-apa. Ya, tidak ada perubahan. Di detail view model, semestinya oke, get application ini dapatnya dari Android view model. Ya, saya lupa mengganti jenisnya dari view model. Ini mestinya diganti Android view model.
Ya, kemudian dollar student ID saya masih error, itu seharusnya didapatkan dari sini. Ya, jadi saya harus passingkan dulu di fetch ya sebagai parameter. Kemudian jangan lupa on clear-nya karena ini pakai volley ya. Oke, jadi untuk fetch-nya diganti, kita harus ambil, bukan ambil, harus tahu student ID-nya. Kemudian URL-nya ditetapkan seperti ini. Ya, student PHP, tanda tanya ID sama dengan si student ID. Terus di request seperti biasa. Ya, tapi di bagian dalamnya ini kita ambil aja langsung type token-nya dengan jenisnya student langsung. Ya, lalu result-nya dapat dari JSON, ya, lalu masukkan result-nya ke student live data.value dan sudah gitu aja. Oke, ini ada yang error. Oh, saya kurang application-nya di sini. Ya, ini isinya detail view model. Kemudian di student detail fragment, ini mestinya ada yang berubah. Ya, ada yang berubah. Saya pergi ke student detail fragment. Semoga tidak tercampur dengan apa namanya hasilnya yang punyanya si notification. Harusnya ini. Ya, lalu datanya ditampilkan di sini. Kemudian ini pakai it. Seharusnya pakai it, tapi mau pakai student pun tidak masalah. Terus ini, oh ini namanya lebih tepatnya belum saya tambahkan. Ya, di fragment student detail seharusnya. Ini namanya adalah, ya belum saya kasih ID. Saya pinjam ini aja ID-nya biar cepat. Student detail sini refactor yes, dan terakhir saya butuh progress loading student foto detail. Ini harus ngimpor apa namanya package kita. Ya, sementara itu ini butuh progress bar. Saya akan tambahkan dulu progress bar-nya. Sini, ke sini, ke sini, dan satu lagi ke sini dengan ID-nya adalah ini. Oke, sehingga di situ errornya hilang. Oke, dikatakan kok ada error lagi. Oh, ini fetch-nya kan tadi butuh parameter nih, student ID, ya kan? Nah, di atas saya perlu modif sedikit. Ya, ini harus saya masukkan ke dalamnya arguments.let karena sekarang ada argumennya. Jadi, saya butuh argumen, maka saya masukkan ke dalam sebuah blok let. Ini masuk sana semua. Lalu fetch-nya itu sekarang diganti dengan ini. Ya, saya dapatkan student ID-nya dulu dengan cara yang sama seperti mendapatkan bundle ya dari topiknya notification. Nah, ini dikirim ke fetch. Oke, saya akan tes dulu ya. Ini jadi tidak sengaja menjawab PR yang kemarin ya, karena saya kebetulan lupa juga mengerjakan. Oke, ditunggu sampai Gradle-nya selesai ya. Mungkin sambil
daripada menunggu ya, karena saya yakin teman-teman sudah ngerjakan semua, kita skip aja langsung daripada nunggu, kita lanjutkan ke notification-nya ya. Jadi di dalamnya observe-nya si student LD, oh ini ada error. Nanti aja deh betulkannya. Oh iya di sini saya lupa pasingkan. Ya, student ini di mana ini? Student list adapter, student list adapter, file action-nya berubah. Saya copy aja dari sini biar cepat ya. Button detail, set on click listener. Nah ini, karena sekarang butuh ID dan nama action saya kayaknya beda ini, makanya error. Saya bikin dulu action. Oh, action student detail ternyata paling ya pendek. Oke, saya tidak akan coba hasilnya itu dulu karena kita mau fokus ke notification ya. Oke, ini di dalamnya student ld.observe berarti pergilah ke student list fragment, bukan student detail fragment. Ya, di sini kan ada observe nih. Ya, ada observe. Terus kemarin di sini ada student.let sudah ya. Ini mau diganti dengan it boleh. Ya, tadi sebenarnya kita pakai it sih. Saya tadi kopas dari project yang sudah jadi ya. Ini mestinya it. Nah, kemudian karena saya sudah punya bloknya student, jadi saya tidak memerlukan var student lagi. Ya, saya sudah ada di dalamnya bloknya student, saya bisa lanjutkan di dalam sini. Ya, kita kasih listener untuk button notif. Saya kasih di sini aja. Ya, walaupun kalau studentnya misalkan 0, jadi button notifnya tidak ada listenernya, tapi ya sudahlah. Button notif, set on click listener seperti biasa. Oke, nah caranya manggil si apa namanya si notification-nya itu pakai method show notification dari main activity. Ya, cuman kita combine dengan Rx Java, jadi kita tunda dulu 5 detik. Ya, sebelum akhirnya notifikasinya dimunculkan dengan ini main activity.show notification, kita kasih title-nya adalah nama student-nya aja, terus ini teksnya apa, kemudian drawable-nya atau icon-nya apa. Oh, berarti kita perlu nambahkan icon dulu ya. Silakan cari icon yang mau digunakan. Ya, saya simpel aja, saya akan pakai person. Teman-teman bisa mencoba menggunakan icon yang lain. Nah, di sini kita bikin observable-nya dulu ya. Jadi, buatlah observable, sekali lagi dari IO Reactive X, terus timer, kita delay 5 detik, time unit dot seconds, lalu di bawahnya tetap subscribe on, di schedulers IO, observe on-nya tetap di main thread, oke. Subscribe on, schedulers.io, lalu observe on-nya di Android schedulers.main thread, lalu langsung di chain dengan subscribe. Ya, subscribe-nya ngapain? Boleh di log D kalau mau. Ya, saya ikut aja log D my notif ya. Notification delayed after 5 seconds.
Kemudian kita panggil function kita yang ada di main activity tadi, show notification, dengan judulnya adalah nama dari student. Berhubung saya sudah ada di blognya student, nah masalahnya adalah saya lagi ada di dalamnya si subscribe. It-nya mengarah ke subscribe, jadi saya tidak bisa pakai it. Ya, tapi untungnya si file kita sudah bikin variabel student dalam bentuk file walaupun, jadi saya bisa pakai student.name, kemudian kontennya adalah notification created. Ya, saya akan chain dengan, atau enggak usah deh ya, notification created. Lalu ikonnya adalah r.id.ic. Oke, nggak keluar. Sorry, bukan ID, di drawable ternyata. Drawable. Nah, ini dia, version 24. Ya, cuman karena saya pakai student, maka saya harus wrap ini dengan LED. Ya, jadi berantakan ya. Oke, saya akan pikirkan cara yang lebih tepat, enaknya gimana ini untuk merapikan ini. Ya, karena ini si value-nya ini adalah, oke, mari kita lihat. Value-nya ini nullable kayaknya. Student live datanya kan tidak mungkin nullable ya. Si value-nya ini justru value-nya yang nullable, maka saya akan ganti seperti ini aja. Ya, ini yang justru saya change dengan let. Nah, di sini saya kasih nama it-nya itu jadi student. Ya, sehingga ini bisa saya masukkan ke dalam sini. Tetap nullable ternyata ya si studentnya. Oke lah. Ya sudah, kita turutin cara yang tadi aja. Jadi dengan terpaksa student name-nya ini karena studentnya dikasih it, ya, studentnya dikasih it. Oh, oke, sebetulnya kita bisa pakai it langsung di sini ya, nggak perlu pakai ini, langsung aja pakai it. Nah, di sini tetap aja. Jadi ya sudahlah, kalau kalau memang tidak bisa ya ini di wrap dengan blocklet. Ya, atau sebetulnya si student ini semoga dia tidak nul. Ya, misalkan LED-nya saya hapus. Oke, studentnya tetap nullable ya, karena si it-nya ini sudah nullable. Oke lah, ya sudah. Mau gimana lagi? Ya, dengan terpaksa ini di-wrap lagi. Ya, ini yang merepotkan, oh sorry, yang merepotkan sebetulnya bukan studentnya, yang merepotkan sebetulnya adalah name, karena kemarin kita mendesain di model, ya, ini semua nullable. Ya, ini jadinya merepotkan diri kita sendiri di bagian lain-lain, karena name-nya bisa null, nama studentnya bisa null, sehingga, tadi di mana ya? Oh sorry, di detail fragment. Ya, sehingga kalau mau mengakses, maka kita harus menggunakan blocklet seperti ini. Ya, kalau yakin si studentnya itu pasti punya nama dan lain-lain, ada baiknya di modelnya ini diganti, jangan nullable. Ya, ini jaga-jaga kalau misalkan tidak ada datanya sama sekali. Ya, misalkan dari API-nya ternyata datanya tidak lengkap, makanya ini di set nullable semua.
Ya, ya sudah, enggak masalah ya. Ini jadi rada berantakan sih. Ya, agak berantakan. Ini biarkan it 1, kalau bingung ya diganti aja student name. Ya, biar lebih jelas. Oke, saya rasa code-nya sudah ya. Walaupun di sini kelihatan agak menjorok banget ya ini si indentasinya, terutama gara-gara si student name, tapi ya sudah mau diapakan lagi. Oke, waktunya tes. Saya buka emulatornya dulu ya. Semoga tidak ada error apapun. Ya, kalau code kita benar, maka nanti di detail tiap student, kalau diklik, ya 5 detik kemudian akan muncul notifikasi. Oke, saya akan coba si Noni. Ya, terus klik tombol create notification. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak muncul. Ini bukan punya saya, bukan punyanya aplikasi saya. Ya, kalau tidak muncul berarti si button notifnya ini tidak jalan. Ya, button notifnya tidak jalan. Saya coba cek sebentar di layoutnya tadi di mana ya? Layout fragment student detail, namanya sudah benarkah? Button notif iya. Terus ID-nya tadi mestinya sudah saya kirim. Student ID yang jenisnya string. Oke, saya akan cek terlebih dahulu di detail fragment. Ya, di sini apakah si datanya ini ada apa enggak? Ya, khawatirnya di sana. Jadi si student ini akan saya log D dulu. Log D hasil student.toString, toString. Ya, saya akan cek apakah studentnya ini nol atau enggak. Oke, ini saya clear dulu supaya tidak kecampur dengan yang akan kita munculkan. Oh, sorry. Log D-nya ternyata myNotif. myNotif. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, myNotif-nya sih muncul. Ya, cuman si show notification-nya enggak. Nah, ini berarti jangan-jangan student name saya enggak ada isinya. Ya, saya akan cek hasil student ID. Oh, studentnya ada sebetulnya. Ya, studentnya ada. Terus si lain-lainnya ada. Ya, jangan-jangan yang ini yang enggak ada. Oke, saya akan coba cek untuk myNotifnya ada, notification delete after 5 second. Nah, berarti tersangkanya kayaknya di student name. Ya, saya akan coba log di sini. Student name, student.name, saya harus change dengan toString karena si student name-nya nullable. Oke, saya coba ke detail. Ya, kalau dicek ini ada semua kan namanya Noni dan kawan-kawan. Terus saya klik create notification. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, student name-nya ternyata ada. Ya, berarti show notification saya yang tidak jalan. Oke, sebentar. Main activity.show notification, terus namanya
Itulah sebabnya kenapa di slide pakai toString langsung ya, untuk menghindari blocklet seperti ini. Terus kontennya itu, lalu drawable-nya itu. Ya, semestinya jalan. Oke, saya akan cek dulu ya sebentar, ini kira-kira yang keliru di sebelah mana. Oke, jadi saya menemukan kesalahan saya tadi di mana. Ya, kalau teman-teman ingat di util, itu kan ada channel ID yang gini ya, content package name, terus strip, lalu $name. Ya, di main activity saya ternyata tadi tidak sengaja ada spasinya di sini. Ya, jadi channel ID saya yang di show notification itu adalah package name, strip, spasi, terus baru nama aplikasi. Ya, karena ID-nya tidak match dengan yang didaftarkan di notification channel, makanya ini tidak keluar. Ya, jadi teman-teman perlu memperhatikan banget channel ID-nya itu harus sama, persis. Nah, kalau channel ID-nya sudah sama, ya, maka ketika di run, ya, saya coba di noni dulu, detail, lalu klik create notification, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, notifikasi saya akhirnya muncul di sini. Ya, noni, notification created. Ya, walaupun untuk saat ini notifikasi ini tidak bisa diklik. Ya, tapi paling tidak notifikasinya sudah keluar. Ya, nanti kapan-kapan semoga ada waktu ya kita akan pelajari gimana caranya untuk bisa membuat notifikasi ini bisa diklik. Oke ya, saya coba sekali lagi tuh. Ya, saya coba sekali lagi untuk student yang lain, misalkan si Rich, detail, klik create notification. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, notifikasi saya ada dan namanya ganti jadi Rich. Oke, jadi itu konsepnya notification di Android ya, terutama di Android 8 dan ke atas. Ya, sekali lagi hati-hati terkait dengan channel ID. Ya, yang kita daftarkan di Android dengan create notification channel ya, ini kan ada channel ID nih. Ya. Nah, ketika membuat notification channel ID-nya harus sama persis. Ya, terus kalau mau dilihat, oke, coba kita lihat settingnya. ADV Week 4 ya ini ya. App info, notifications. Nah, ini channelnya ADV Week 4 tadi. Ya, terus keterangannya tidak muncul di sini ternyata ya. Description-nya tadi kita set di util itu description. Oh, description sama dengan description. Oke, sebentar. Description sama dengan kita panggil di mana ya deskripsi. Oh, di student detail fragment. Sorry, create notification channel ini kan di main activity. Di sini, app notification channel. Nah, di manakah itu? Ternyata di bawah sendiri sini ya. Ini detailnya dari channel notifikasi ini. Ya, itu kalau mau ngintip di HP masing-masing atau di emulator masing-masing. Ya, kalau di emulator tinggal diklik aja, ditahan, terus di app info, ya, cari di bagian notification. Ya, ini beda-beda untuk setiap Android sayangnya, apalagi kalau Androidnya beda versi. Punya saya ini Android 11 kalau tidak salah ya, saya cek dulu sebentar. Sistem. Sorry, bukan di sistem ternyata. About Android ya, Android 11. Ya, Android 11 dan vanilla alias pure Android ya, bukan yang di skin.
Kalau di Samsung dan lain-lain kan sudah berubah ya. Jadi silakan dicari, terutama sih di bagian notification seharusnya. Ya, kalau diperlukan bisa bikin channel yang lain. Ya, misalkan channel untuk notifikasi yang lain, reminder gitu misalnya ya. Mau dibikin beda silakan. Konsepnya kurang lebih sama, tetap harus didaftarkan dulu, ya, tetap harus di-create dulu. Setelah itu kalau bikin notification, teman-teman harus pakai channel ID yang benar. Ya, kalau channel ID-nya tidak terdaftar, maka notification-nya tidak akan muncul. Ya, dan tidak ada error juga tadi di sini. Sorry kok di build. Di loket, ya, nggak ada error apapun. Ya, jadi hati-hati sedikit. Oke, itu hasilnya tadi, dan untuk belajar mandiri ya silakan eksplorasi jenis-jenis fungsi RX Java yang lain. Ya, ada keterangannya di tadi ya di GitHub, ada wikinya, misalkan flowable itu apa, single, maybe, disposable itu apa ya. Kemudian notifikasi yang jenisnya lebih lanjut, yang misalkan bisa memasukkan service broadcast. Ya, terus pending intent. Nah, pending intent ini yang saya cerita tadi. Ya, kalau notifikasinya di tab, maka kita bisa membuka activity yang sesuai. Nah, itu pakai pending intent. Ya, terus membuat notifikasinya lebih bagus, ya lebih indah tampilannya dengan styling. Nah, itu silakan coba dieksplorasi sendiri dulu. Nah, demikian untuk kesempatan kali ini ya. Jadi kita sudah mempelajari konsepnya RX Java ya, tadi reactive programming yang sifatnya asinkronus dengan konsep observable dan observer. Ya, kemudian kita juga mempelajari konsepnya notification, dan terakhir kita sudah membuat atau mencoba membuat notifikasi di aplikasi kita. Ya, kalau ada pertanyaan seperti biasa, tidak perlu sungkan-sungkan, teman-teman UBY bisa tanya di grup chat seperti biasa. Untuk teman-teman yang lain bisa tanya di kolom comments di bawah. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Ya, karena teman-teman Ubaya juga akan menghadapi ujian tengah semester UTS, maka untuk seri Advanced Native Mobile Programming ini libur dulu 2 pekan ya. Nanti pekan ke-8 akan muncul 3 pekan lagi dari sekarang. Oke, terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi ya beberapa waktu berikutnya. Sampai masa tersebut ya tetap aman semua dan semoga tetap sehat-sehat. Oke, sampai jumpa lagi.